Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Yang pagi. terhormat kepada Bapak Ridho Khalid, FPD, selaku dosen pengampu matkul linguistik. Kami dari kelompok 5, pada kesempatan pagi ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fonetik. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Reza Wiranda. Yang kedua ada Khairia. Dan yang terakhir adalah Ninda Apriana. Sebelum mulainya presentasi ini, akan lebih baiknya jika kita awali dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Khairia. Kepada Khairia, dipersilahkan. Ninda. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Introduction to Phonetics. Baik, selanjutnya slide-nya. Introduction to Phonetics. Fonetik atau fonetik adalah bagian ilmu dalam linguistik yang mempelajari atau meneliti bunyi bahasa yang diproduksi oleh organ tubuh manusia, yaitu gigi, lidah, bibir, faring, dan paru-paru, tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna. Dalam ilmu fonetik juga menyelidiki bunyi dari sudut pandang, tuturan, atau ujaran. Ada jenis-jenis fonetik, yaitu fonetik artikulatoris atau organis, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris atau organis ialah kajian yang menyelidiki bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dapat dihasilkan dengan alat-alat ucap, yaitu gigi, lidah, bibir, faring, dan paru-paru. Kemudian ada fonetik akustik. Fonetik akustik ialah kajian yang menyelidiki bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya sebagai getaran udara. Jadi objek kajiannya yaitu bunyi bahasa yang merambat di udara seperti gelombang, frekuensi, kemudian amplitudo, dan lain-lain. Makanya fonetik akustik ini lebih mengarah atau cenderung mengarah ke ilmu fisika daripada ilmu linguistik. Kemudian ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris ialah kajian yang menyelidiki bagaimana telinga itu dapat merespon atau dapat menerima bunyi-bunyi bahasa. Makanya fonetik auditoris itu lebih cenderung ke ilmu kedokteran. Kemudian slide selanjutnya ada manner of and place articulation. Manner of articulation. Jadi ada plosive atau stop. Dalam plosive ini, organ bicara itu ditutup dan rongga mulut serta hidung tertutup, sehingga menghalangi aliran udara. Semisal saat kita mengucapkan P dan D. Saat kita mengucapkan P dan D, otomatis rongga mulut dan hidung kita tertutup, sehingga kita menghasilkan bunyi. Kemudian affricate. Seperti halnya dengan plosive, ada penyumbatan total aliran udara di rongga mulut, namun aliran udara yang disumbat tidak dikeluarkan tiba-tiba seperti plosive tadi, yaitu contohnya keju. Kemudian nasal. Dalam suara nasal atau velum, yaitu langit-langit lunak, diturunkan menghalangi rongga mulut. Jadi contohnya seperti kita mengatakan huruf N. Kemudian ada frikatif. Frikatif dibuat ketika udara melewati celah sempit antara dua artikulator dengan kecepatan tetap. Contoh saat kita mengatakan V. Jadi saat kita mengatakan kata V, gigi atas kita dan bibir bawah kita tuh menyempit. Jadi suara atau bunyi itu
melewati celah sempit tersebut. Kemudian ada lateral. Ujung lidah ditekan ke punggung alveolar seperti kita mengatakan huruf. Kemudian ada perkiraan, mengacu pada fakta artikulator, terlibat, saling mendekati tanpa benar-benar menyentuh. Jadi kayak semi-semi menyentuh, seperti kita mengatakan huruf W. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Khoiriyah. Oke, baiklah kepada Saudara Ninda Apriana, terima kasih. Kemudian materi selanjutnya adalah place of articulation. Jadi place of articulation ini tempat di mana artikulasi itu berasal atau kata itu berasal. Yang pertama itu ada bilabial, yaitu suara yang terbentuk dari kedua bibir yang menyatu. Contohnya adalah ketika kita menyebutkan huruf B. Ketika kita mengucapkan huruf B, otomatis bibir kita menutupkan ya. Nah, jadi seperti itu. Selain B juga ada P dan M. Kemudian yang kedua ada labiodental, yaitu suara yang terbentuk karena bibir bawah menyentuh gigi bagian atas. Contohnya apa? Ada huruf V dan F. Nah, ketika kita menyebutkan huruf itu, otomatis bibir bawah kita menyentuh di gigi bagian atas. Maka terjadilah artikulasi dari V atau penyebutan huruf V atau F. Kemudian selanjutnya adalah dental. Apa itu dental? Yaitu suara yang terbentuk dari lidah yang menyentuh gigi atas. Contoh hurufnya adalah ketika kita menyebutkan huruf T dan D. Kemudian yang keempat ada alveolar, yaitu suara yang terbentuk oleh lidah yang bersentuhan atau alveolar. Jadi langit-langit yang ada di mulut kita yang atas itu namanya alveolar, tepat di belakang gigi atas. Contoh pada bunyi plosif Inggris seperti T. Jadi tadi kan udah dijelasin kan apa itu bunyi plosif. Nah, contohnya itu adalah ketika kita menyebutkan huruf T, D, dan N. Kemudian selanjutnya ada pasca alveolar. Apa itu pasca alveolar? Yaitu suara yang terbentuk oleh lidah melengkung di belakang punggung alveolar. Jadi lidahnya kita itu tuh melengkung di kayak agak ke belakang langit-langit lidah kita. Contohnya ketika kita menyebutkan kata vision dan ship. Kemudian yang keenam ada palato alveolar, yaitu suara yang terbentuk oleh lidah yang bersentuhan dengan atap mulut atau langit-langit keras. Langit-langit keras itu yang ada di bagian agak depan, di tengah itu. Nah, contoh katanya itu ketika kita menyebutkan kata gereja. Gereja. Jadi teman-teman sambil saya jelaskan boleh langsung dipraktekkan ya. Kemudian next, slide selanjutnya. Oke, selanjutnya yang ketujuh itu ada palatal. Apa itu palatal? Yaitu suara yang terbentuk dari bagian tengah lidah sampai langit-langit keras. Oke, jadi bunyinya, contoh bunyinya itu ketika kita mengucapkan kata kuning. Kuning, jadi lidah itu tengah kita menyentuh ke langit-langit bagian atas mulut kita. Kuning. Oke, teman-teman boleh mempraktekkan sambil saya jelaskan ya. Kemudian yang kedelapan ada velar, yaitu suara yang terbentuk oleh bagian belakang lidah terhadap langit-langit lunak atau velum. Jadi di mulut kita itu ada langit-langit keras atau alveolar, kemudian ada langit-langit lunak atau velum. Jadi yang velar ini itu menyentuh langit-langit lunak. Contoh katanya itu bisa kick. Ketika kita mengucapkan kick, itu termasuk dalam velar. Kemudian interdental. Apa itu interdental? Yaitu bunyi ini terjadi karena ujung lidah yang menonjol di antara gigi atas dan bawah. Contoh ketika kita mengucapkan kata
ting, dan this. Jadi lidah kita tuh ada di antara dua gigi. Kayak di tengah-tengah gitu ya. Jadi kayak ting dan this. Contoh katanya seperti itu. Dan yang ke-10 ada uvular. Apa sih itu uvular? Yaitu suara yang terbentuk oleh akar lidah diangkat ke velum. Oke, velum. Contohnya dalam bahasa Perancis itu ada R atau R. Kemudian ada retrovax. Retrovax ada tempat artikulan lainnya tidak digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi karena kita belajar linguistik itu bahasa kan ya, bahasa itu kan luas. Jadi kebetulan si retrofleks ini tidak termasuk dalam artikulasi bahasa Inggris. Jadi adanya di bahasa lain. Yang terakhir itu ada glotal, yaitu suara yang terbentuk dari ruang antara pita suara atau glotis. Jadi terbentuknya itu di pita suara. Contohnya itu bisa kita ketika kita menyebutkan kata bakso. A-nya itu bak, ketika itu kan kita kerasakan di sini kayak ada getaran. Nah, itu namanya glotal. Oke, terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Reza Wiranda. Baik, terima kasih kepada Khairia. Selanjutnya yaitu sifat akustik suara. Fonetik akustik adalah studi tentang sifat-sifat fisik ucapan dan bertujuan untuk menganalisis sinyal gelombang suara yang terjadi dalam ucapan dan bertujuan untuk menganalisis sinyal gelombang suara yang akan terjadi dalam ucapan melalui berbagai frekuensi, amplitudo, dan durasi. Salah satu cara untuk menganalisis sifat akustik bunyi adalah dengan melihat bentuk gelombangnya, yaitu gelombang, amplitudo, dan durasi. Perubahan tekanan dapat dilihat pada bentuk gelombang yang menyoroti udara partikel, dikompresi dan dijernihkan, menciptakan gelombang suara yang menyebar keluar. Contohnya seperti petikan gitar, sirene ambulans, dan suara pesawat terbang. Dan bagaimana partikel udara berosilasi atau bergerak ke suatu arah secara ritmis saat kita melihatnya. Berikut adalah beberapa analisis tentang akustik. Yang pertama, frekuensi dan amplitude. Frekuensi atau nada dan amplitude atau kenyaringan atau intensitas, suara biasa jadi dianalisis dengan gelombang. Frekuensi dapat dihitung melalui jumlah siklus pada bentuk gelombang, periodik dengan pola berulang. Semakin tinggi jumlahnya, siklus per detiknya, semakin tinggi juga frekuensi pada nada yang dirasakan. Frekuensi biasanya dinyatakan dengan hertz. Menganalisis amplitude bentuk gelombang memberitahu kita beberapa kuat atau kerasnya suara itu, dan beberapa besar pertimpangan partikel udara. Ini secara konvensional dinyatakan dalam desibel. Sekian dari presentasi kami hari ini. Selanjutnya sesi pertanyaan. Jika ada yang bertanya, silakan ditulis di kolom chat. Terima kasih.
Oke, boleh mulai dijawab pertanyaannya. Boleh. Oke, baiklah. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Alma Rosida. Pertanyaannya adalah, jadi fonetik ini samakah dengan pronunciation? Soalnya sama-sama membahas tentang mengucapkan huruf. Oke, saya akan mencoba menjawab. Jadi pronunciation dan fonetik itu tuh intinya mereka itu bahas sama, yaitu pengucapan. Tapi bedanya cuma gini, kalau pronunciation itu tuh kayak hasil akhir. Misalnya kita ngomong Sunday. Nah, kita ngomong Sunday itu tadi namanya pronunciation. Tapi bagaimana Sunday itu tadi bisa terbentuk, itu kita belajarnya melalui fonetik. Oh, Sunday itu misalnya gini. Oh, Sunday itu terbentuk karena lidah kita nempel ke sini, kemudian mulut kita kebuka, jadi terbentuklah kata Sunday gitu. Jadi fonetik itu lebih ke prosesnya, kemudian kalau pronunciation itu kayak hasil akhir dari fonetik itu tadi, hasilnya gitu. Bisa dimengerti? Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Niken. Apa yang diatur oleh artikulator dan cara kerjanya? Yang diatur oleh artikulator itu adalah lidah. Cara kerjanya yaitu lidah akan bekerja sama dengan rongga kerongkongan dan menghasilkan bunyi radikofaringal. Contohnya itu seperti kita mengucapkan huruf T dan D. Otomatis lidah dan rongga kerongkongan menyatu ketika kita mengucapkan huruf T dan D. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda Wulan. Jadi, fonetik itu artinya bunyi bahasa seperti pelafalan huruf. Nah, apakah fonetik ini sama dengan vowel sound? Jadi, di dalam fonetik itu ada materi tentang fonetik simbol. Nah, fonetik simbol, jadi misalnya fonetik simbol ini babnya. Jadi, subbabnya itu ada vowel sound sama konsonan. Jadi, vowel sound ini adalah bagian dari fonetik gitu. Jadi sama aja. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mega Sukmawati. Pertanyaannya adalah, izin bertanya bagaimana cara terjadinya bunyi bahasa. Kalau tanya bunyi bahasa itu jadi prosesnya kan, bagaimana kata itu bisa terbentuk. Kayak gitu kan? Oke, jadi kalau kita ngomong bunyi bahasa itu asalnya itu dari pita suara ya, tentu. Nah, kemudian setelah itu paru-paru itu memompa udara ke apa? Ke pita suara, kemudian pita suaranya bergetar. Kalau ini tuh udara itu kalau diibaratkan di motor itu jadi bahan bakarnya gitu. Bagaimana ini pita suara bisa bunyi kalau nggak ada udaranya gitu. Nah, kemudian dari pita suara itu tadi berlanjut ke faring. Faring menentukan nada bagaimana kata itu bisa terucap. Kemudian selanjutnya setelah di faring di sini, kemudian ke artikulator. Apa aja artikulator pada tubuh manusia untuk berbicara, yaitu ada bibir, ada lidah, kemudian ada langit-langit mulut ya. Nah, di situ dari faring itu tadi ke situ, nah maka terjadilah sebuah bunyi atau suara dari manusia itu sendiri. Terima kasih. Bisa dimengerti? Baik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy Musika, yaitu secara singkatnya ilmu fonetik menyelidiki tentang apa menurut kelompok ini. Fonetik itu menurut kami itu menyelidiki tentang bunyi bahasa dan sudut pandang yang diproduksi oleh manusia, tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam satu bahasa. Seperti itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Zakia. Jadi berikut contoh dari 3 jenis fonetik. Jadi tadi fonetik yang pertama adalah fonetik artikulatoris. Jadi itu kan membahas
bagaimana cara suara itu terbentuk atau menghasilkan bunyi. Jadi misalkan kita ngomong P dan B. Nah, itu kan dihasilkan dari bibir atas dan bibir bawah bertemu, jadi mengeluarkan bunyi P dan B. Makanya itu disebut dengan bilabil, bilabial, atau dwi bibir. Kemudian ada fonetik akustik. Karena objek kajiannya itu adalah suara bunyi bahasa yang merambai di udara, pasti yang dibicarakan ialah gelombang, frekuensi, kemudian amplitudo. Jadi contohnya ialah seperti penyanyi yang sedang rekaman suara, kemudian dubbing dan lain-lain. Kemudian ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris itu kajian yang meneliti tentang bagaimana indera pendengar kita, yaitu telinga, dapat berfungsi atau merespon bunyi-bunyi yang kita dengar, sehingga kita dapat mendengar dan paham. Seperti saya sedang ngomong nih. Jadi Mbak Imas ini dengerin. Jadi Mbak Imas ini paham dengan apa yang saya katakan dan saya dengar. Jadi contohnya dari fonetik auditoris. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wina Martiana, yaitu bagaimana cara menganalisis sifat akustik bunyi dalam bentuk gelombang. Untuk menganalisis sinyal gelombang suara yang terjadi dalam ucapan melalui berbagai frekuensi, termasuk amplitude dan durasi, salah satu cara untuk menganalisis sifat akustik bunyi adalah dengan melihat bentuk gelombangnya. Perubahan tekanan dapat dilihat pada bentuk gelombang yang menyoroti udara partikel, dikompresi, dan dijernihkan, menciptakan gelombang suara yang menyebar keluar. Contohnya seperti senar gitar yang dipetik dapat memberikan contoh fluktuasi tekanan di udara. Dan bagaimana partikel udara bergerak ke satu arah secara ritmis, akustik ini akan berhubungan erat dengan fisika, terutama pada frekuensi dan amplitude. Frekuensi adalah nada, dan amplitude itu kenyaringan atau intensitas suara. Frekuensi dapat dihitung melalui jumlah siklus pada bentuk gelombang periodik dengan pola berulang. Semakin tinggi jumlah siklus per detiknya, semakin tinggi juga frekuensi dan nada yang dirasakan. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Elvia Julita. Ada 2 pertanyaannya ini. Yang pertama ada, kenapa fonetik atau pengucapan bunyi bahasa dilafalkan antara American dan British beberapa ada yang berbeda. Yang kedua ada pengucapan bunyi bahasa ada yang berbeda-beda, apa yang mempengaruhi hal tersebut. Oke, yang pertama, kenapa pengucapan antara British dan American itu berbeda? Sebenarnya ini sama aja dengan aksen ya. Kalau aksen itu nggak usah jadi permasalahan, karena dari berbagai negara pun aksen itu pasti akan berbeda. Jangankan bahasa Inggris, kita orang Jawa aja, kalau saya orang Jawa Timur bertemu dengan orang Jawa Tengah, pasti aksen bahasa Jawanya aja berbeda gitu. Kemudian sama aja di American dan British, karena berbeda wilayah dan lingkungannya juga berbeda, mungkin ada beberapa kata atau huruf yang pengucapannya itu berbeda. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, pengucapan bunyi bahasa ada yang berbeda. Apa yang mempengaruhi hal tersebut? Yang pertama menurut saya itu karena asal kita. Jadi aksen itu bisa menjadi identitas kita, dari mana kita berasal. Gitu. Jadi kalau kita berasal dari Indonesia, ya aksennya mungkin ada yang kayak ke Jawa-Jawaan, ada yang ke Sunda-Sundaan gitu. Begitupun dengan kita misalnya dari negara lain, misalnya dari Jepang, mungkin aksen kita karena sehari-hari berbicara bahasa Jepang, jadi aksen kita ke Jepang-Jepangan gitu. Jadi sebenarnya kalau aksen itu nggak ada masalah, yang penting pronunciation-nya benar. Jadi kalau aksen itu menjadi identitas aja kita dari asal dari mana gitu. Terima kasih. Kemudian ada dari mengapa pengucapan dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan penulisan hurufnya. Contohnya seperti kata jam yang ditulis seperti hour tapi diucapkan tanpa huruf H. Menurut saya ini adalah sebuah modernisasi sih. Pada zaman dulu itu orang-orang Inggris itu mengucapkan ya kata misalkan beauty. Jadi orang tadi yang ngomong beauty,
BLT gitu-gitu. Jadi mereka tuh mengucapkan dengan cara mereka sendiri, tapi dengan menyesuaikan antara cara mengeja dan pengucapan dalam bahasa Inggris. Kemudian penulisan kata-kata bahasa Inggris itu nyebarlah terus ke bentuk standarisasi pengejaan atau penulisan. Kemudian yang dari tadinya itu bahasa Inggris pertengahan atau Middle English, Beranghasur, berubah menjadi bahasa Inggris modern. Nah, ketika masa ini habis atau berakhir, nah orang-orang itu mulai nggak ngucapin huruf-huruf tertentu loh, seperti kata di huruf K, terus di kata ni atau no. Jadi kemudian huruf W di kata wrong atau right, jadi W-nya nggak dibaca. Dan mereka juga berhenti mengucapkan suara belakang, menggunakan yang dieja dengan dua huruf K. Kalau tadi yang Howard itu, nah dalam bahasa Inggris kita itu menggunakan akhiran huruf konsonan atau huruf itu bisa mati jika kata berikutnya adalah berawalan huruf vokal atau yang a, i, u, e, o itu. Makanya hours itu dibaca dengan hour, bukan hour. Itu. Kemudian pertanyaan dari Dian Pradila, yaitu apa manfaat kita mempelajari fonetik? Manfaat kita mempelajari fonetik itu adalah kita bisa mengetahui macam-macam suara terbentuk melalui anggota-anggota tubuh kita, seperti lidah, hidung, paru-paru, bibir. Jadi kita tahu mengenai bagian tubuh yang mana saja yang menghasilkan suara. Seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Dika. Contoh dari perubahan tekanan dapat dilihat pada gelombang. Apa saja contoh yang menciptakan gelombang suara yang menyebar keluar? Contohnya itu seperti yang tadi saya sudah jelaskan, itu seperti labu, seperti sirena ambulan dan petikan gitar. Izin menjawab pertanyaan dari Adelia Valentina, apakah suara mempengaruhi bahasa? Kalau untuk keseluruhan itu tidak mempengaruhi karena mungkin pengaruhnya itu cuma dikit banget, kayak misalnya kita tuh cadel gitu. Mempengaruh ke bahasanya itu berarti pronunciation kita pasti nanti agak kurang jelas. Jadi kalau ke bahasanya sih nggak berpengaruh, tapi mungkin kejelasan dari apa yang kita ucapkan itu aja yang agak kurang jelas. Mungkin seperti itu. Itu menurut saya sih kayak gitu. Gimana Adel? Apa masih kurang jelas? Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Musrifah. Tolong jelaskan kembali maksud dari place of articulation bilabial. Jadi place of articulation itu kan tempat artikulasi ya bilabial. Jadi bilabial itu adalah ketika kedua bibir atas dan bibir bawah itu bertemu. Jadi misalkan kita ngomong P, B, dan M. Jadi dua bibir ini bekerja. Gitu. Terima kasih. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia. Menurut kalian lebih penting belajar fonetik atau pronunciation? Fonetik itu kan membahas tentang bunyi bahasa dan sudut pandang yang diproduksi oleh manusia tanpa melihat fungsi sebagai pembeda makna dalam satu bahasa dan bagaimana cara kita menyebutkan huruf tersebut. Jadi pronunciation itu sudah masuk di dalam fonetik. Seperti itu. Izin menambahkan, jadi antara pronunciation dan fonetik
Tentu ya dua-duanya penting karena kita anak bahasa kan. Nggak mungkin kita mempelajari satu aja pronunciation tapi fonetiknya enggak, karena keduanya itu saling berhubungan gitu. Jadi kedua-keduanya penting gitu. Jadi anak bahasa harus bisa, insya Allah harus bisa. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Pria Darmawan. Kan fonetik membahas tentang cara keluar dan terbentuknya huruf, dan kawan-kawan kita atau orang yang kurang beruntung yang tidak bisa mengucapkan kata R, misalnya menurut jadi menuhut. Nah, menurut kalian itu apa sih penyebabnya dan bagaimana cara orang tersebut agar bisa mengucapkan kata R? Sebenarnya kalau kata R itu kadang kebiasaan dari kecil sih. Mungkin benar yang kata Mr. Ridho minggu kemarin, kalau kita punya adik atau keponakan itu jangan diajarin cadel. Makan jadi mamam, kemudian mobil jadi embem gitu. Jadi bagaimana caranya kita mengajarkan itu sesuai memang dengan katanya gitu. Mungkin karena dari kecil udah diajarin cadel kayak gitu, makanya sampai ke gede, ke bawah sampai ke gede gitu. Terus bagaimana caranya? Mungkin kalau caranya karena kadang orang udah gede ya, orang udah gede kan susah sih. Lidahnya mungkin kayak udah kaku, udah terbiasa dari kecil. Ya mungkin sih nggak apa-apa sih ya kalau cuman untuk R, tapi memang agak kurang jelas. Tapi kalau untuk overall sih nggak apa-apa lah ya kalau nggak bisa kata R. Toh banyak juga artis-artis atau apa yang nggak bisa R, tapi masih jelas kan pengucapannya. Yang penting pronunciation-nya masih jelas lah, masih bisa dimengerti oleh lawan bicara gitu sih. Masih oke-oke aja. Baiklah, sepertinya sudah terjawab semua seluruh pertanyaan dari kawan-kawan. Adakah yang ingin menambah pertanyaan lagi atau yang belum jelas tentang materi fonetik ini? Sepertinya sudah pada jelas ya. Untuk mengakhiri presentasi pada hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Alhamdulillah. Sorry. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.